akan belajar tentang lapisan bumi, khususnya pergerakan lempeng. Apa sih yang dimaksud dengan lempeng? Lempeng adalah gabungan kulit bumi dengan mantel bagian atas yang mengalas kulit bumi. Nama lain dari lempeng adalah litosfer. Di bumi kita ini terdiri dari beberapa lempeng. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang nama lempeng, silakan mainkan game interaktif yang ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikut. Lempeng, seperti di video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa lempeng itu berwujud padat. Nah, lempeng terletak di atas astenosfer. Astenosfer sendiri berwujud cair yang kental. Nah, sekarang coba bayangkan apa yang terjadi jika ada zat padat yang mengapung di atas zat cair. Zat padat di sini adalah lempeng yang mengapung di atas astenosfer yang berwujud cair kental. Pastinya, lempeng akan bergerak mengikuti arus gerak di bawahnya. Nah, lempeng bergerak karena adanya arus konveksi yang terjadi di bawah lempeng. Seperti apa sih yang dimaksud dengan arus konveksi yang terjadi di bawah lempeng? Mari perhatikan penjelasan berikut. Inti bumi yang memiliki suhu tinggi akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Nah, apa saja sih pergerakan lempeng yang ada? Pergerakan lempeng diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang pertama adalah divergen. Nah, divergens ini adalah gerakan lempeng yang saling menjauh. Divergen menyebabkan retakan dan mengakibatkan adanya jalur magma yang keluar ke permukaan bumi. Divergen pada kerak samudra membentuk pemekaran dasar laut. Contohnya Mid-Atlantic Ridge. Bagian yang kedua yaitu konvergen. Konvergen adalah gerakan lempeng yang saling mendekat. Gerak konvergen antara 2 kerak benua menyebabkan pembentukan pegunungan. Misalnya pembentukan pegunungan Himalaya, yaitu interaksi antara lempeng India dengan lempeng Eurasia. Gerak konvergen antara 2 kerak benua menyebabkan pembentukan pegunungan. Perhatikan gambar berikut. Gerak konvergen antara lempeng benua dengan lempeng samudra menyebabkan penujaman, sehingga terbentuk gunung api dan palung laut. Misalnya pada pegunungan Andes, interaksi lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan. Nah, nama lain dari penujaman adalah subduksi. Perhatikan gambar berikut. Gerakan konvergen antara lempeng benua dengan lempeng samudra menyebabkan penujaman. Untuk bagian ketiga, pergerakan lempeng adalah transform, yaitu pergerakan lempeng yang saling berpapasan yang dapat menimbulkan patahan secara mendatar. Perhatikan gambar berikut. Nah, contoh dari transform yang terkenal adalah San Andreas Fault yang berada di California, Amerika. Sesar San Andreas atau San Andreas
fault adalah pergeseran sesar di California, Amerika Serikat yang memiliki panjang 1.300 km. Patahan ini membentuk batas tektonik antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Nah, untuk membantu kalian memahami pergerakan lempeng, mari kita kerjakan latihan soal. Link latihan soal ada di kolom deskripsi. Nah, demikian penjelasan tentang pergerakan lempeng. Pastikan like, share, subscribe, and follow. Thank you. Ikuti terus video dari kelas Miss Sarah. Sampai jumpa di video berikutnya.